Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, saya sendiri Rahmi Tasrani, kemudian ada Rani Farhatun, Miftahul Jannah, Naila Syifa Aziza, Muhammad Ulil Amri, Muhammad Wildan Faturrahman, dan Muhammad Rehan Bramantio. Poin-poin penting yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, sejarah singkat terbentuknya OKI. Yang kedua, KTT OKI. Yang ketiga, tujuan OKI. Yang keempat, peran OKI di masa lalu. Yang kelima, peran OKI di masa datang. Yang keenam, kesimpulan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat terbentuknya OKI. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya organisasi tersebut? Jadi, hal yang melatar belakangi terbentuknya OKI yaitu karena peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Qudus, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus tahun 1969 yang telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam. Selanjutnya, OKI ini diprakasai oleh Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz dan Raja Hasan II. Selanjutnya, OKI didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September tahun 1969 oleh sebagian negara Islam. Selanjutnya, berdirinya OKI dibicarakan pada KTT OKI yang pertama pada tahun 1969. Baik, yang selanjutnya itu untuk KTT OKI. Jadi KTT OKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 di negara Maroko. Lokasinya di Rabat. Lalu yang KTT kedua dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Februari 1974 di Pakistan. Lokasinya di Lahore. Lalu yang KTT ketiga dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 29 Januari 1981 di Arab Saudi. Lokasinya di Mekah dan Taif. Lalu yang KTT keempat dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Januari 1984 di Maroko. Lokasinya di Casablanca. Lalu KTT kelima dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 Januari 1987 di Kuwait. Lokasinya di kota Kuwait. Lalu KTT ke-6 dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Desember 1991 di Senegal, lokasinya di Dakar. Dan banyak lagi KTT yang dilaksanakan di berbagai negara. Oke, materi selanjutnya tujuan OKI. Yang pertama, meningkatkan kerjasama Islam di antara negara-negara anggota OKI. Yang kedua, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota OKI. Yang ketiga, mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Yang keempat, melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Yang kelima, membantu perjuangan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Bagian D, peran OKI di masa lalu. OKI merupakan organisasi yang menampung aspirasi umat Islam. Yang kedua, membentuk banyak badan-badan subsidiar seperti menangani masalah pendidikan, iptek, hukum, dan kebudayaan. Yang ketiga, OKI memiliki 6 badan subsidiar, diantaranya Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries atau SESRIC, Islamic University of Technology, dan International Islamic Fiqh Academy. Baik, yang selanjutnya itu peran OKI di masa depan. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci. Yang kedua, mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak dan membebaskan tanah air mereka. Yang ketiga, upaya memelihara perdamaian dan keamanan global, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini merupakan salah satu yang harus dilakukan OKI dalam perannya sebagai forum sosial budaya. Yang terakhir yaitu OIC 10 Years Program of Action, yaitu dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai toleransi,
membasmi ekstremisme, kekerasan dan terorisme, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, konflik prevention, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas muslim. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari presentasi ini adalah OKI merupakan organisasi yang berperan dalam mengkoordinasikan kerjasama umat Islam di dunia, terutama negara-negara anggota, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta berperan dalam membicarakan suatu permasalahan atau sengketa melalui jalan damai oleh organisasi ini. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.